untuk keuntungan lebih banyak kalau kita membuat perjanjian perkawinan. Mengapa? Karena Oh, pada saat kita mau pinjam uang ke bank, tidak usah mendapat persetujuan istri. Demikian juga kalau kita mau istri mau pinjam lagi masih bisa tanpa persetujuan suami, jadi dapatnya dua kali. Tetapi jika kita tidak ada perjanjian kawin, maka cuma dapat sekali, tidak bisa dua kali pinjam. Pak Mau Indrawan. bertanya, kalau melihat keuntungan dan kerugiannya, apakah prenuptial agreement itu lebih banyak menguntungkan dibanding tidak membuat, atau pendapat saya kurang tepat? Terima kasih. Oke, jelas ya Pak Gun ya? Ya jelas, Pak siapa tadi? Pak Indrawan. Ya Pak Indrawan, terima kasih. Hmm. Jadi memang untuk keuntungan lebih banyak kalau kita membuat perjanjian perkawinan. Mengapa? Karena Oh, pada saat kita mau pinjam uang ke bank, tidak usah mendapat persetujuan istri. Demikian juga kalau kita mau istri mau pinjam lagi masih bisa tanpa persetujuan suami, jadi dapatnya dua kali. Tetapi jika kita tidak ada perjanjian kawin, maka cuma dapat sekali, tidak bisa dua kali pinjam. Ya, hmm. suami pinjam, besok istri pinjam nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya ada perjanjian kawin, maka istri boleh pinjam tanpa persetujuan suami, suami boleh pinjam tanpa persetujuan istri. Dapatnya lebih banyak, Pak Indrawan. Ya, I- jadi lebih menguntungkan ada perjanjian pisah harta. hmm. Yang kedua, kalau misalnya perjanjian pisah harta ini, kalau bagi yang suka bisnis, itu utang yang dilakukan oleh suami, maka harta istri tidak terbawa. Ya, Oh, jadi oke. lebih banyak menguntungkan. Ya. Kemudian juga bagi pasangan, apabila terjadi sesuatu juga itu lebih enak, tidak merepotkan pasangannya. Jadi mau jual-jual aja, tidak usah pakai persetujuan suami. Hmm. Karena dulu sebelum berlakunya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63, itu Hmm. setiap istri mau menjual harus persetujuan suami. Nah, itu jadi repot ya karena istri itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Ya, ya. Tetapi di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 kan sekarang kedudukan istri seimbang ya di dalam pasal 31. Jadi antara suami istri seimbang sehingga masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya. Demikian Oke. Pak Striko. Iya, Pak Gun, tapi konsekuensi hukumnya nanti akan mengikuti juga ya Pak Gun ya. Tadi Pak Gun sampaikan ya. Kalau ada perjanjian perkawinan tadi ya, apalagi terkait Iya, utang piutang dan sebagainya tadi ya Pak ya. betul. Iya. Oke. Ini dari YouTube Pak Gun, ada Pak Joni ini menyampaikan, "Halo Pak Gun, nggak salah pilih narasumber ini terpercaya secara teori dan prakteknya." Ada pujian nih buat Pak Gun dari Pak Joni. Mohon diterima Pak Gun pujiannya. Terima kasih Pak Joni. Oke, baik. Dari YouTube itu tadi Pak Gun. Ya, Oke, kemudian kita ke oke sebentar ke Oriza Sativa. Ibu ya, Ibu Oriza. Selamat malam, Mas Riko, Pak Gun. Ibu Oriza ini di Rawalumbu, Bekasi Timur, Pak Gun. ya, Ya, mau bertanya, mohon maaf ini di luar tema. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba. ya. Mungkin Pak Gun bisa punya pendapat. Pak Gun, kakak saya ada di Duri, Riau. Punya masalah mengenai tanahnya 4.400 meter. Surat-suratnya lengkap. Nah, sekarang sudah tinggal 3.400 meter. Kemana harus mengadu? Karena orang dari kantor pertanahan menjawab, memang sudah begitu, tidak mau menjelaskan dan mengurus. Kalau bisa saya mohon minta nomor Pak Gun. Terima kasih Pak Gun, Mas Riko. Ini terkait tanah ini Pak Gun. Ya, terima kasih Ibu Orisa ya. Iya, betul. Jadi memang kasus tanah ini, jadi nanti Ibu bisa laporkan ke mafia tanah. Ya ada satgasnya. Mhm. Nah itu memang banyak orang yang sudah punya tanah 4.000 ketika mau disertifikatkan tinggal 3.000, ya berarti hilang 1.000. Hmm. Nah nanti Ibu datang ke Riau, ya ini Duri Riau ya maksudnya ya. Iya, betul, Duri Riau. Ya jadi datang ke BPN sana, nanti tanyakan ke kepala kantor, nanti Ibu kan nanti minta nomor HP saya ke pihak Sonora, Hmm. dan nanti akan saya hubungi rekan yang ada di Riau sana, dan nanti saya pandu itu apa masalahnya kok bisa kurang, nanti kelihatan dari plottingnya, dari Hmm. plotting, oh ternyata udah disertifikatkan oleh Pak Anu misalnya. Nah, Hmm. lalu nanti dicek apa dasarnya dia, oh ternyata dia membeli dari saudaranya ibu misalnya. Nah itu yang dikejar, nanti ketahuan ya banyak para ahli waris itu menjual ya jadi tanpa dia tahu bahwa sebetulnya sudah dijual oleh bapak-bapaknya lagi, jadi kakek neneknya ya. Jadi ahli waris itu banyak sekali melakukan gugatan kepada pembeli tanah itu karena tidak tahu bahwa ayahnya atau kakeknya pernah jual sebelumnya.
Nah, Hmm, itu mohon diwaspadai. Ya, baik. jadi begitu Mas Riko. Jadi bisa ditelusuri. Iya, jadi Bu Orisa cukup jelas ya, harus ditelusuri. Tapi tadi Pak Gun secara tidak langsung, sudah secara langsung sebetulnya, menawarkan untuk membantu ya Pak Gun ya.